Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai kalimat efektif yang disusun oleh saya sendiri, yaitu Galuh Ayustianingrum, NIM 20200430004 dari kelas Bahasa Indonesia D. Pembahasan kali ini yaitu membahas mengenai yang pertama, yaitu definisi kalimat efektif, yang kedua ciri-cirinya, yang ketiga pemilihan kata, yang keempat perangkaian kalimat, dan yang kelima penataan kalimat. Yang pertama definisi. Definisi kalimat efektif sendiri merupakan kalimat yang menyampaikan informasi yang sama dengan informasi yang diterima oleh pembaca. Ciri-ciri kalimat efektif yang pertama yaitu kesatuan gagasan. Yaitu mengandung satu kesatuan gagasan yang mengandung satu ide pokok apabila subjek, predikat, dan unsur-unsur lainnya saling mendukung dan membentuk kesatuan tunggal. Contohnya, yang pertama yaitu tahun ini SPP mahasiswa baru saja dinaikkan. Contoh kedua, SPP mahasiswa tahun ini baru saja dinaikkan. Contoh yang ketiga, tahun ini SPP mahasiswa baru saja dinaikkan. Ciri-ciri yang kedua yaitu kesepadanan. Keseimbangan pikiran atau gagasan dengan struktur kalimat untuk menghasilkan kalimat yang mengandung kesepadanan. Ciri-cirinya, kalimat memiliki subjek dan predikat yang jelas. Yang kedua, kata depan tidak berada di depan subjek. Yang ketiga, konjungsi intrakalimat tidak dipakai di dalam kalimat tunggal. Yang keempat, subjek tidak ganda. Dan yang kelima, predikat tidak didahului konjungsi. Ciri-ciri yang ketiga yaitu keparalelan. Penggunaan bentuk-bentuk bahasa atau konstruksi bahasa yang sama dalam susunan serial atau kejajaran penggunaan ide-ide dalam suatu kalimat. Contohnya, penghapusan pangkalan asing dan penarikan kembali pasukan Amerika Serikat dari Filipina akan mempercepat perwujudan cita-cita segenap bangsa Filipina. Yang keempat, yaitu kehematan. Penggunaan kata secara efisien dan tidak berlebihan sehingga setiap kata yang digunakan memiliki fungsi yang jelas. Ciri-ciri penghematan yaitu menghindari pengulangan subjek kalimat. Yang kedua, menghindari kata hari, tanggal, bulan, dan tahun dalam hubungannya dengan nama hari, tanggal, bulan, dan tahun. Yang ketiga, menghindari pemakaian hipernim. Yang keempat, menghindari pemakaian kata berulang yang berlebihan. Dan yang kelima, menghindari pemakaian kata yang berlebihan. Ciri-ciri yang kelima yaitu kelogisan. Suatu kalimat dianggap logis apabila kalimat itu mengandung makna yang diterima oleh akal sehat. Contohnya, ayahnya mengajar bahasa Indonesia di sekolah. Tidak logis. Yang lebih tepat yaitu ayahnya mengajarkan bahasa Indonesia di sekolah kami. Ayahnya mengajari kami bahasa Indonesia. Itu adalah contoh yang lebih logis daripada contoh yang sebelumnya. Ciri-ciri yang keenam yaitu kecermatan. Kalimat efektif ditulis secara cermat, tepat, dan diksi sehingga tidak menimbulkan tafsir ganda. Penempatan unsur-unsur kalimat yang tepat akan membantu pembaca untuk memahami makna kalimat secara jelas tanpa menimbulkan tafsir ganda. Contohnya, berdasarkan agenda sekretaris manajer, personalia akan memberi pengarahan kepada pegawai baru. Itu merupakan contoh yang tidak cermat. Contoh yang lebih cermat yaitu
Menjadi berdasarkan agenda sekretaris manajer personalia akan memberi pengarahan kepada pegawai baru. Ciri-ciri yang ketujuh yaitu kebervariasian. Untuk membuat kalimat yang tidak monoton dan menjemukan, diperlukan adanya suatu variasi. Variasi penggunaan kata, contohnya seperti pembicara itu membicarakan kenaikan mahasiswa. Pembicara itu membicarakan kenakalan mahasiswa. Itu merupakan contoh yang monoton. Untuk menjadikan suatu contoh yang lebih variatif, menjadi pembicara itu membahas kenakalan mahasiswa. Jadi contohnya dari pembicaraan diganti kata-katanya menjadi membahas. Ciri-ciri yang ketujuh yaitu masih kebervariasian. Penggunaan frasa verbal. Yang pertama, keterangan tempat atau keterangan waktu diletakkan di awal kalimat. Penempatan klausa anak kalimat. Ciri-ciri yang kedelapan yaitu ketegasan. Yang pertama yaitu bagian penting awal kalimat. Yang kedua, mengurutkan kata. Yang ketiga, mempertimbangkan ide. Yang keempat, partikel penekanan. Dan yang kelima, mengulang gagasan penting. Ciri-ciri yang ke-9 yaitu ketepatan. Setiap kata yang digunakan perlu dipilih secara tepat dan cermat, sehingga dapat mewakili tujuan, maksud, atau pesan penulis. Contohnya, posisi ketujuh korban saat ditemukan warga dan aparat kepolisian berada dalam suatu ruangan. Itu merupakan contoh yang tidak tepat. Contoh yang lebih tepat yaitu ketujuh korban saat ditemukan warga dan aparat kepolisian berada dalam satu ruangan. Itu merupakan contoh yang lebih tepat. Ciri-ciri yang ke-10 yaitu kebenaran struktural. Kebenaran struktur. Kebenaran kaidah bahasa seperti kejelasan struktur, hubungan, fungsi sintesis, atau seperti subjek, predikat, objek, pelengkap, dan keterangan. Ciri-ciri yang ke-11 yaitu keringkasan. Keringkasan ditandai dengan tidak adanya kata atau kalimat yang berlebihan. Contohnya yaitu nenek selalu memberi nasihat kepada cucu-cucunya. Itu merupakan suatu contoh kalimat yang lebih bertele-tele. Untuk contoh yang lebih ringkasnya yaitu nenek selalu menasehati cucu-cucunya. Yang ketiga yaitu pemilihan kata. Dibagi menjadi 3 yaitu tepat, benar, dan lazim. Rangkaian kalimat. Seseorang penulis harus dapat merangkai kalimat secara variasi agar tulisan yang dihasilkan tidak monoton dibaca. Contohnya seperti sesuai dengan etika berdagang dengan alasan apapun, pemodal besar tidak boleh menggusur pedagang kecil. Penataan kalimat. Kalimat-kalimat yang dirangkai menjadi suatu paragraf harus memiliki tatanan ide yang apik, mengalir, tanpa lompatan-lompatan ide yang mengejutkan. Yang pertama yaitu latar belakang, yang kedua informasi, fokus dan latar belakang. Sebuah gagasan yang dimaksudkan sebagai fokus diungkapkan dalam klausa induk. Gagasan lain yang merupakan latar belakang diungkapkan dalam klausa anak. Contoh,
Ketika pulang siang siang kemarin dan melihat adik saya, Bim Bimo sedang di kebun. Saya berteriak memanggilnya, ia tidak menjawab. Informasi. Dalam hal penataan kalimat ada 2 jenis informasi, yaitu yang pertama, informasi lama atau bisa disingkat IL dan informasi baru atau biasa disingkat IB. Informasi lama atau IL merupakan gagasan yang menurut penulis sudah diketahui pembaca. Informasi baru atau IB merupakan gagasan atau menurut penulis belum diketahui oleh pembaca. Sebelum menyampaikan informasi baru, penulis harus terlebih dahulu memaparkan informasi yang lama. Contoh contoh dari informasi tersebut yaitu, contoh yang pertama, rumah ayah ada 4 kamar tidur dan 2 kamar tamunya. Contoh yang kedua, di depan rumah ada sebuah kebun yang luas. Contoh yang ketiga, di kebun itu ayah menanam banyak bunga. Penataan informasi lama dan informasi baru paragraf di atas yaitu, eee, dari contoh yang pertama yaitu rumah, yang kedua rumah ke kebun, dan yang ketiga kebun dan bunga. Terima kasih, atas waktunya, demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Bila ada kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.